Maka itu lidah kita harus licin, Pak ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dalam keadaan nyetir mobil, dalam keadaan duduk di belakang, dalam keadaan ngantri apapun, zikir yang sebanyak-banyaknya. Di Jawa itu dulu ada istilah nyari kutu, Pak ya. Apa nyari kutu, Pak ya? Nyari kutu itu apa bahasanya, Pak? Pak? Petan, Pak ya. Petan. Petan dipepet, setan nyari kutu sambil ngomongin orang. Nyari kutu sambil ngomongin orang, maka petan itu dipepet, setan kan gitu. Maka ada usulan dari Profesor Setan kan. Oh, kalau gitu bagaimana supaya manusia itu tidak tobat? Perbuatan yang salah itu kita tanamkan seolah-olah benar. Maka yang korupsi kan nggak ada ayat korupsi itu, yang ada nyolong. Pokoknya semua berbuat salah itu dikasih argumentasi oleh setan. Jadi Bapak yang belum hafal bisa membuka apa tadi? Al-Qur'an ya. Surah Ali Imran ayat 8. Dan doa yang lain agar bisa menggapai husnul khatimah juga dalam surah Ali Imran ayat 192. Saya yakin sudah hafal semua Pak ya. 192, 193 saja. Ya kalau bisa dari 190 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh dhalimin min ansar. Kemudian 192 ini rabbana innana sami'na munadiyan. Nah ini kita baca Pak doa ini. Ya Allah, kami telah mendengar orang yang menyeru kepada iman, munadiyanil iman. An aminu bi rabbikum. Hendaklah kalian beriman kepada Tuhanmu. Fa amanna, lalu saya merespon iman, ya Allah kami telah beriman ya Allah. Faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Bukan hanya ampuni, wa kaffir anna sayyiatina, tutup hapus ya Allah kesalahan-kesalahan kami. Jadi udah nggak ada bekas Pak ya. Kalau diampuni tanda masih ada bekas, dan wa kaffir, tutup, hapus. Wa tawaffana ma'al abror, ya Allah wafatkan kami, matikan kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Ini langkah awal Pak ya, doa. Ini selalu diwirid Pak ya. Ya kalau bisa dilanjutkan bagus. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan lewat Rasulmu ya Allah. Ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Janganlah kami dihinakan di hari kiamat ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak menyalahi janji ya Allah. PR-nya dua apa ya tadi? Surah apa tadi? Surah Ali Imran aja kan? Surah Ali Imran ayat 8 dan ayat 192, 193 ya. Atau 190 itu kalau bangun malam itu kita baca, memandang langit jam 3 bangun. Inna fi khalqis samawati wal ardi, melihat kebesaran Allah. Itu langkah awal. Supaya kita bisa istiqomah juga harus banyak berzikir Pak ya. Berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila.
Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Surah Al-Ahzab ayat 41, Pak ya. Maka itu lidah kita harus licin, Pak ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dalam keadaan nyetir mobil, dalam keadaan duduk di belakang, dalam keadaan ngantri apapun, zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka kita mau tidur zikir, mau masuk kamar mandi zikir, mau keluar rumah zikir, bahkan mau masuk masjid kita pun zikir. Nanti keluar masjid juga zikir. Itu memproteksi bisikan-bisikan setan, Pak. Karena zikir ini merupakan cahaya. Setan itu seperti kelelawar, Pak. Apa maksudnya kelelawar? Kelelawar itu kalau siang hari kabur ya. Kalau ada terang, kabur. Kalau gelap baru datang, itulah setan. Setan kan mendapat predikat apa? Al-Khannas. Al-Khannas itu mengintai atau maju mundur. Kalau kita ingat Allah, dia pergi. Kalau kita lalai lupa Allah, dia datang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah, takut, hatinya merasa takut, takut azab Allah. Nah, kalau mendengarkan adzan jangan diabaikan, renungkan. Nah, kita sholat duhur tadi baca Allah Akbar berapa kali Pak tadi? 22 kali. Allahu Akbar. Apalagi kalau Ustadz Jaya yang baca Allahu Akbar, waduh, meresap Allahu Akbar. Kita ini kecil gitu. Aduh. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini nutrisi iman, Pak ya. Supaya tidak futur, supaya kita bisa istiqamah. Harus kita siram dengan selalu membaca ayat-ayat Allah. Bapak renungkan nanti di dalam surah 43 ayat 36 ya, surah Az-Zukhruf ya. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhsinun. Surah apa tadi? Az-Zukhruf ya. Surah 43 ayat 36. Barang siapa berpaling dari peringatan Allah yang Maha Rahman, berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, saya biarkan dia disesatkan oleh setan. Kalau kita menjaga jarak dengan Al-Quran, diwarnai setan, fahuwa lahu qarin, maka setan akan menjadi temannya. Di Jawa itu dulu ada istilah nyari kutu, Pak ya. Apa nyari kutu, Pak ya? Nyari kutu itu apa bahasanya, Pak? Pak? Petan, Pak ya. Petan. Petan dipepet, setan nyari kutu sambil ngomongin orang. Nyari kutu sambil ngomongin orang, maka petan itu dipepet, setan kan gitu. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Setan-setan itu menghalang-halangi kita untuk menempuh jalan yang benar. Wa yaksabuna annahum muhsinun. Kita salah tapi merasa benar. Ini berat loh, Pak. Godaan setan yang paling berat itu kalau kita salah merasa benar. Kalau orang salah merasa salah masih tobat. Maka dulu
pernah ada muktamar setan ya, muktamar setan. Dalam muktamar itu dikemukakan kita ini rugi besar. Kita ini rugi besar, manusia sudah kita goda berbuat maksiat. Tahu-tahu taubat, pemutihan dosanya bersih. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Siapa saja melakukan kejahatan yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, ya insaf, ya sadar, ya minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, ia akan mendapat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita ini rugi besar, manusia sudah kita goda berbuat maksiat, tahu-tahu tobat, berarti kerja kita selama ini sia-sia. Maka ada usulan dari profesor setan kan. Oh, kalau gitu bagaimana supaya manusia itu tidak tobat? Perbuatan yang salah itu kita tanamkan seolah-olah benar. Maka yang korupsi kan nggak ada ayat korupsi itu, yang ada nyolong. Pokoknya semua berbuat salah itu dikasih argumentasi oleh setan. Orang yang berjudi ya daripada kita merampok lebih baik judi, ada saja argumentasi orang berbuat salah ya. Oke Pak ya. Jadi selalu berzikir, doa dulu tadi ya. Doa dulu, selalu berzikir, selalu baca Al-Qur'an. Ya karena waktu ya. Maka yang terakhir adalah milih teman Pak ya. Teman ini punya pengaruh yang sangat besar. Milih lingkungan. Maka pesan Rasulullah al-jar qoblad dar. Pilihlah tetangga sebelum rumah. Kalau kita mau beli rumah, lihat lingkungannya dulu. Kalau ada masjidnya, ada pengajian, ya beli rumah di situ, mahal nggak apa-apa. Walaupun rumahnya bagus, murah, di situ anaknya tukang mabuk, tukang judi, udah jangan beli. Inilah kiat-kiat supaya kita bisa istiqomah dan kita bisa menggapai husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan kami yakin ya, yang di sini semuanya akan menggapai husnul khatimah. Karena semua orang baik-baik, orang yang ke masjid ini orang baik-baik Pak. Maka ceramah udah nggak perlu lama-lama. Ini orang baik-baik semuanya kan, udah baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.